Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Kok bisa ya ada orang yang dianggap sebagai ulama, penghafal Quran, ternyata terindikasi sebagai predator, ya, penyuka sesama jenis, ya, inisialnya ya SAM lah. Saya rasa kita sudah sama-sama tahu Pak ya. Nah, cuman selama ini belum ketok palu dari pengadilan, ya, ini hanya masih asumsi-asumsi belaka. Ya, kita tetap harus berhati-hati karena ada ungkapan luhumul ulama masmumah, daging-daging para ulama itu adalah beracun, ya. Dan memang Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis Imam Baihaqi, beliau mengatakan al bayyinatu 'alal mudda'i, bukti itu bagi orang yang menuduh, wal yaminu 'ala man angkaraha, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Nah, tapi kita nggak akan bahas peristiwa ini Pak ya. Yang kita coba lihat adalah kenapa tadi kok bisa ada orang yang dianggap ulama, orang yang hafal Quran, ya, pandangan agamanya bagus, seperti itu. Paling tidak ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah bisa jadi itu karena beliau memiliki trauma masa lalu. Ya. Orang-orang yang masa kecilnya Pak mengalami trauma yang buruk dalam masalah ini, ya, misalnya dia dulu kecilnya pernah menjadi maf'ul, pernah menjadi objek, maksudnya korban dari orang-orang dewasa, itu kemungkinan besar di masa yang akan datang tuh dia bisa menjadi pelaku juga, bisa menjadi fa'il. Ini pelajaran besar bagi kita sebagai orang tua, ya, untuk selalu hati-hati mengawasi anak-anak kita yang laki-laki dengan sangat jeli, Pak. Jangan sampai kita membiarkan anak laki-laki kita ini, ya, itu berkawan dengan orang-orang yang agamanya tidak baik, berkawan dengan orang yang usianya jauh di atas dia. Misalnya Pak, anak kita baru umur 7 tahun, tiap hari temannya berkawannya mainnya dengan anak umur 15 tahun. Nah, ini kita harus waspada ini ya, karena kita nggak tahu juga itu orang-orang lebih dewasa ini orang-orang yang sehat nggak ya mentalnya, jiwanya, ya kan? Karena tadi ternyata nggak sedikit orang-orang yang di masa kecil tuh mengalami pelecehan-pelecehan itu, dan akhirnya ketika dewasa dia menjadi orang seperti itu juga, ya kan? Di pesantren-pesantren, nah juga seperti itu. Kita harus waspada ya. Kan udah sering kita dengarkan kasus-kasus pelecehan ya sesama jenis di pesantren, walaupun nggak bisa kita general juga Pak. Ya, tapi memang kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Ya, saya sendiri, pribadi saya ketika masuk pesantren, lulus SD Pak, umur 12 tahun, saya sudah sering mendengar kisah-kisah miring tentang dunia pesantren itu. Makanya ketika saya mondok itu saya bawa jarik Pak, jarik kain itu loh Pak, gitu ya, yang kadang-kadang kan jarik itu dipakai untuk mengkafani mayat dahulu, ya, sebelum dikafankan dengan kain putih. Adik saya paling bungsu itu, paling kecil itu meninggal ketika bayi. Saya bawa jariknya ke pondok, saya pakai untuk selimut tidur saya. Ya. Saya selimutin badan saya dari kepala sampai kaki sambil bersedekap begini. Ya, saya bilang sama teman-teman saya, ini jarik kain kafan adik saya. Alhamdulillah ya, banyak yang takut tidur dekat saya, aman saya sampai sampai akhir dari pondok itu. Ya, jadi ini penting sekali ya bagi kita ya mewaspadai anak-anak kita, menjamin keselamatan mereka, jangan sampai ada hal-hal yang buruk ya yang akan menjadi trauma bagi mereka semua. Yang kedua, nah, kok bisa terjadi seorang yang alim ulama itu menjadi seperti itu? Ya, ini adalah kemungkinan terbesar karena orang-orang berilmunya ya menganggap remeh, menganggap sepele tentang pergaulan ya atau hubungan dengan para amrod ya. Amrod itu istilahnya orang-orang laki-laki yang tampan ya tapi belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Ya. Dulu para ulama ketika di majelis itu Pak, kalau mereka melihat ada laki-laki yang amrod ya, laki-laki yang ganteng yang belum tumbuh kumis jenggot, mereka mengatakan kepada murid-muridnya, do'hu fil wara, taruh dia di paling belakang sana. Ada yang bertanya, lima saya, kenapa saya? Saya ini akan menjawab, li'anna wara'ahu syaiton, karena di belakang dia ada syaitan, gitu ya.
Ibnu Jauzi rahimahullah dalam buku beliau sangat fenomenal ya, Talbisu Iblis Pak, ini bukunya, perangkap setan terjemahnya. Itu sampai punya pembahasan khusus tentang al-i'rad anil marad ya. Berhati-hati terhadap marad atau amrod tadi Pak. Laki-laki yang ganteng yang belum tumbuh kumis, belum tumbuh jenggot. Ya, beliau menceritakan tentang kisah-kisah para ulama ya. Kata beliau, "Kana Sufyan la yada' amradan yujalisuhu." Adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tidak pernah membiarkan ada seorang amrod yang berada di dekat beliau. Tuh Pak, saking hati-hatinya para ulama kita. Ya kan? Dari Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau mengatakan, "Mato ma'a amrodun bisuhbati." Saya sama sekali nggak punya keinginan, ya, nggak suka kalau ada amrod yang berada di dekat-dekat saya. Nah, ini hati-hatinya para ulama itu dalam menjaga jiwa mereka, ya kan. Bahkan ada kisah yang menarik juga diceritakan oleh Abi Ya'qub rahimahullah. Kata beliau, kami sedang bersama Abi Nasir bin Haris. Kemudian datanglah seorang jariyah, budak wanita, ya, yang kami belum pernah lihat perempuan secantik dia. Kemudian budak ini bertanya, wahai Syekh, di manakah tempat babu harab? Syekh itu langsung menjawab, hada babul ladzi yuqalu bi babul harab. Inilah tempat yang namanya babul harab. Nah, kamu nggak salah ya. Nah, tapi gak lama kemudian datanglah seorang gulam, seorang pemuda ya, yang dia itu belum pernah kami lihat setampan dia. Orangnya ganteng banget. Lalu pemuda ini bertanya, wahai Syekh, di manakah babul harab? Nah, fa'atraqa Syekh ra'sahu. Syekh ini langsung menundukkan kepalanya. Nanya lagi yang kedua, pemuda ini, di manakah babul harab? Ya. Kemudian Syekhnya malah ya menutup kedua matanya. Ghamadha ainaihi, ya, memejamkan matanya. Karena saya ini nggak jawab, kami panggil pemuda itu, sini Mas. Kamu mau nanya apa gitu? Saya mau nanya babul harab, Pak. Nah, lalu kami jawab babul harab itu ada di sini. Nah, kemudian akhirnya dia pergi. Ketika dia sudah pergi, nah, kami tanya kepada Syekh bin Nasir, wahai Tuan, tadi ada seorang budak wanita bertanya babul harab. Anda langsung jawab. Tapi kenapa ketika pemuda tadi bertanya, Anda malah tidak menjawab sama sekali, Anda memejamkan mata? Maka Syekh bin Nasir tadi mengatakan, ya, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, ma'al jariyah syaitanun. Ada satu setan yang mengiringi satu wanita, ya. Wa ma'al gulam syaitonani, dan ada dua setan yang mengiringi seorang pemuda yang tampan. Fa khasyitu ala nafsi min syaitonaihi. Aku takut dari dua setan yang mengiringi pemuda tadi. Masya Allah kan Pak ya. Ini kan luar biasa. Para ulama kita terdahulu ya, menjaga matanya, menjaga hatinya itu bukan hanya dari perempuan gitu loh. Termasuk dari laki-laki yang terlalu tampan, yang belum tumbuh kumis, belum tumbuh jenggotnya. Nah ini, walau alam ya Syekh tadi ya, kenapa kok dia jadi penyuka sama jenis? Mungkin beliau terlalu meremehkan masalah ini, dianggap sepele saja. Ini bagi para ustadz, bagi para guru, ya kan? Nah, jagalah hati kita, jangan terlalu menyepelekan masalah-masalah seperti ini ya. Kita nggak tahu Pak, kapan setan itu bisa masuk ke dalam hati-hati kita. Nah kemudian selanjutnya, kok bisa ya seorang penghafal Quran itu ya bisa menghafal Qurannya, belajar ilmu agamanya, ya, tidak terganggu sama sekali, padahal dia punya penyimpangan seksual, gitu kan? Ini pernah saya baca di majalah Kiblati, yang dari Malang itu Pak, majalah salaf bagus banget itu, pertanyaan kepada Syekh Mamdu Al-Buhairi rahimahullah. Ketika beliau bertanya, wahai Syekh, di Indonesia ini ada banyak pesantren-pesantren hafalan Quran, tahfidz. Nah, kami lihat para penghafal Quran itu bisa menghafal Quran dengan mudah, walaupun sambil merokok, sambil pacaran, sambil dengan musik. Padahal katanya kan maksiat itu bisa membuyarkan hafalan. Seperti kisah Imam Syafi'i yang hafalannya buyar gara-gara beliau ke pasar kemudian nggak sengaja melihat betis seorang wanita. Nah, bagaimana menurut Anda? Maka Syekh Mamdu Al-Buhairi rahimahullah mengatakan, bagi orang-orang yang
hatinya bersih, ya, faham dengan dosa, ya, maka ya maksiat itu memang bisa membuyarkan ilmu dan hafalannya. Tapi bagi orang-orang yang meremehkan masalah ini, nggak peduli, maka tidak ada masalah bagi dia ketika dia bermaksiat kepada Allah dalam hafalan Qur'annya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Itu sampai 4 kali Pak diulang dalam Quran. Artinya memang Quran ini mudah sekali untuk dihafal bahkan oleh para ahli maksiat sekalipun. Tapi mereka nggak akan mendapatkan faedah apa-apa dari hafalan Quran mereka. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Kalau mau tulis komentar, silakan dikomentari ya. Atau mau nambah-nambah silakan Pak ya. Ini hanya sudut pandang saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.